Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Filistiana dari kelas AB Malam semester 6 Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan mereview bab 11 dan 12 dari buku Teori dan Praktik Pengambilan Keputusan yang ditulis langsung oleh dosen saya, Bapak Dr. Hamdani SE MMMAK. Baik, langsung saja. Bab 11 mengenai pengambilan keputusan dan analisis rasio keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi penggunanya. Laporan keuangan memberikan informasi tentang aktivitas operasional perusahaan dan posisi keuangan baik kepada pemilik, manajemen, maupun pihak luar yang berkepentingan. Laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi, laporan neraca, laporan saldo laba, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Analisis rasio keuangan adalah perbandingan unsur-unsur dari laporan keuangan. Pihak-pihak yang berkepentingan dengan analisis laporan keuangan adalah manajer, analisis kredit, dan analisis sekuritas. Dengan menganalisis laporan keuangan yang menggunakan alat-alat ukur melalui rasio keuangan, maka seorang manajer dapat mengambil keputusan mengenai keuangan perusahaan untuk masa yang akan datang. Ada beberapa cara dalam menganalisis rasio keuangan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, analisis horizontal atau trend analysis, yaitu membandingkan rasio-rasio keuangan perusahaan dari tahun-tahun yang lalu dengan tujuan untuk melihat tren dari rasio-rasio perusahaan selama kurun waktu tertentu. Yang kedua, analisis vertikal, yaitu membandingkan data rasio keuangan perusahaan dengan rasio semacam dan perusahaan lain yang sejenis atau industri untuk waktu yang sama. Yang ketiga, kombinasi dari analisis horizontal dan vertikal, yaitu dengan menggabungkan atau kombinasi dari kedua analisis tersebut. Di sini ada macam-macam rasio. Yang pertama, rasio likuiditas adalah rasio yang menggambarkan hubungan kas perusahaan dan aktiva lancar lainnya terhadap uang lancar. Yang kedua, ada rasio solvabilitas. Leverage ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang untuk mendanai usahanya. Perusahaan memiliki sumber dana yang berasal dari pinjaman dan modal sendiri. Pertimbangan untuk pendanaan yang berasal dari pinjaman dan modal sendiri perlu terlebih dahulu mempertimbangkan analisis rasio keuangan. Adapun keuntungan mengetahui leverage ratio adalah: yang pertama, dapat menilai kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lain. Yang kedua, menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap. Yang ketiga, mengetahui keseimbangan antara nilai aktiva, khususnya aktiva tetap, dengan modal. Selanjutnya ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan, yaitu penjualan, persediaan, penagihan, piutang, dan lainnya. Melalui pengukuran rasio ini akan terlihat apakah perusahaan lebih efisien atau justru kurang efisien dalam mengelola aset yang dimilikinya. Berikut ini yang termasuk ke dalam rasio aktivitas adalah, yaitu perputaran piutang adalah rasio yang digunakan untuk mengukur beberapa lama penagihan piutang selama satu periode. Yang kedua, perputaran persediaan atau inventory turnover adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa kali dana yang ditanam dalam inventory ini berputar dalam satu periode. Selanjutnya, working capital turnover. Untuk menghitung rasio ini dapat digunakan rumus sebagai berikut, yaitu NWC turnover sama dengan net sales dibagi working capital. Selanjutnya, fixed asset turnover adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan dalam pengambilan keputusan.
pabrik serta diperkirakan pada tahun 2030 sebanyak 375 juta pekerja digantikan mesin. Dibagi total fixed asset. Sebuah studi yang dilakukan oleh McKinsey Global Institute menyatakan bahwa sebanyak 375 juta pekerja akan digantikan oleh mesin pada tahun 2030. Pekerjaan yang paling rentan digantikan oleh otomatis termasuk pekerjaan fisik dalam lingkungan yang terprediksi. Mengutip dari CNN Money, Kamis 30 November 2017, pekerjaan seperti itu termasuk diantaranya adalah mengoperasikan mesin dan mempersiapkan makanan cepat saji, mengumpulkan data, pemrosesan data juga rentan digantikan mesin. Kasus yang kedua, inilah kinerja PT Modern International. PT Modern International Tbk (MDRN) menjalankan usaha di bidang perdagangan produk industrial, imaging seperti peralatan medis, graphic art, dan solusi dokumen. Melalui PT Modern Sevel Indonesia, anak usaha MDRN mengembangkan jaringan bisnis di bidang convenience store melalui gerai waralaba 7-Eleven. Menurut laporan Sindo News, kinerja mengalami penurunan setelah 7-Eleven bangkrut sehingga berdampak pada anjloknya harga saham perusahaan. Saat ini harga saham PT Modern International Tbk (MDRN) menyentuh 50 per saham. Kasus yang selanjutnya, 5 negara pemasok beras terbesar ke Republik Indonesia. Aktivitas penurunan beras impor dari sebuah kapal saat tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis 12 November, sekitar 27.000 ton beras tersebut didatangi dari Vietnam untuk menjaga kestabilan persediaan beras nasional. Kementerian Perdagangan Kemendak mencatat impor beras Indonesia dari negara lain mencapai 351,60 juta US dollar atau sekitar 4,78 triliun sepanjang tahun 2015. Ada 5 negara penyuplai beras terbesar Indonesia, tertinggi berasal dari Vietnam. Kasus yang selanjutnya itu kebijakan proteksionisme pemerintahan Amerika Serikat. Pemilihan presiden yang digelar Amerika Serikat pekan lalu telah memberikan kejutan. Kandidat dari Partai Republik, Donald Trump, berhasil mengalahkan saingannya Hillary Clinton. Terpilihnya Trump, Presiden Amerika Serikat yang baru langsung memberikan dampak terhadap perdagangan saham, nilai tukar mata uang dolar di sejumlah negara termasuk di Indonesia. Baik, sekian review dari saya. Apabila banyak kekurangannya, saya mohon maaf. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.